Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, nama saya Manai Diandari dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan iklim, sebuah studi komparasi di wilayah kampung iklim dan bukan kampung iklim. Saya didampingi guru saya, Miss Klaradisha Sumunaring Ratna SSI. Latar belakang, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan suhu temperatur bumi dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim berdampak ke beberapa aspek kehidupan seperti kondisi ekonomi, struktur sosial politik, sampai ke kesehatan mental individu. Menurut Ainur Rohmah dan Sudarti, perubahan iklim memburuk karena perilaku manusia terhadap bumi. Nomor 2, kekhawatiran perubahan iklim. Menurut KBBI, kekhawatiran adalah perasaan khawatir seseorang yang berlebihan atau cemas saat memikirkan sesuatu atau sebuah situasi. Seperti namanya, kekhawatiran perubahan iklim adalah perasaan khawatir yang didatangkan dari pemikiran tentang perubahan iklim. Nomor 3, Proklim. Proklim atau Program Kampung Iklim adalah sebuah program perlingkup nasional yang diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan meningkatkan keterlibatan para masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampaknya perubahan iklim serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Perumusan masalah. Nomor 1, apakah orang yang tinggal di area proklim lebih merasa khawatir tentang perubahan iklim yang terjadi di masa kini? Nomor 2, bagaimana perbandingan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di area proklim dan yang tidak? Tujuannya dilakukan studi ini adalah untuk mencari tahu apabila warga yang tinggal di area proklim lebih merasa khawatir tentang perubahan iklim yang terjadi di masa kini, dan untuk mencari tahu perbandingan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di area proklim dan yang tidak. Metodologi. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metodologi kuantitatif. Yang pertama-tama saya lakukan adalah nomor 1, membuat kuesioner, lalu saya melakukan pengambilan data tanggal 15 sampai 20 September 2024. Setelah itu, saya ketik ulang data tersebut dari kuesioner ke spreadsheet. Saya cari total, rata-rata, dan persentase per pertanyaan, lalu saya hitung persentase dari seluruh pertanyaan, dan saya rumuskan hasil data-data tersebut. Tak lupa, saya menggunakan chi-square formula, menggunakan SPSS, untuk memvalidasi hipotesis saya. Terakhir, saya mengambil rekaman dari kedua lokasi untuk membuat sebuah film dokumenter. Berikut beberapa foto yang telah saya ambil untuk mendokumentasi proses pengambilan data di Kampung Bedok. Berikut beberapa foto ya dokumentasi yang telah saya ambil untuk menunjukkan proses pengambilan data di Kampung Pakuncen bersama Pak RW dan Bu RT di sana. Hasil data. Tabel 1 menunjukkan distribusi persentase gambaran responden masyarakat wilayah sebelum proklim. Sedangkan tabel 2 menunjukkan distribusi persentase gambaran responden masyarakat wilayah setelah proklim. Dapat dilihat bahwa responden perempuan jauh lebih tinggi daripada responden laki-laki. Dapat juga dilihat bahwa angka di tabel 1 jauh lebih rendah daripada angka di tabel 2. Mari kita ambil variabel 4 sebagai contoh. Saya perhatikan bahwa saya mengkhawatirkan perubahan iklim lebih. Tabel 1 menunjukkan angka 53,57 plus minus 0,54%, sedangkan tabel 2 menunjukkan angka 73,60 plus minus 0,85%. Terlihat berbeda, bukan? Berikut beberapa foto yang saya ambil dari kampung yang belum mengaplikasikan program Kampung Iklim. Berikut beberapa foto yang telah saya ambil dari kampung yang telah mengaplikasikan program Kampung Iklim. Mereka menggunakan galon sebagai pot tanaman sebagai salah satu aktivitas sifat nyata untuk memberhentikan perubahan iklim. Berikut beberapa foto lainnya sebagai komparasi untuk kampung sebelum dan sesudah mengaplikasikan program Kampung Iklim. Hasil data Chi-square test. Diketahui bahwa nilai asimtot signifikansi 0,043 yang mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga dengan demikian cukup data untuk menerima H1 yang artinya H0 ditolak. Kesimpulan, ada pengaruh dari program Kampung Iklim terhadap tingkat kekhawatiran warga dalam usia produktif mengenai perubahan iklim, dan kampung yang sudah mengaplikasikan proklim cenderung warga sudah berperan aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Daerah yang belum mengaplikasikan proklim, warga cenderung tidak merawat lingkungan akan tetapi mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bahayanya perubahan iklim. Proklim menyadarkan warga bahwa beberapa hal dapat dilakukan kampung secara mandiri seperti menggunakan air dari sumur untuk dibagi ke seluruh kampung agar mereka tidak perlu membayar untuk sumber air bersih. Mereka juga membuat ekoenzim yang lalu digunakan para warga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kode QR untuk menuju ke video dokumenter yang telah saya buat berjudul Kampung Proklim Pakuncen, Perjuangan Warga Melawan Perubahan Iklim. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam studi ini. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.